Haleluya. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Yang di rumah boleh lambaikan tangan. Haleluya, kita mau diberkati oleh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segala pergumulan kita, segala beban yang ada. Mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari, saya rindu kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau tenangkan semua hidup kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami. Kami mau diberkati Tuhan. Kami mau dilawat oleh Tuhan. Kami mau mendapatkan kelegaan Tuhan dari setiap permasalahan yang ada. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau adalah Allah yang mampu Tuhan untuk mengatasi semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Haleluya. Pencobaan, meski kelaparan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan, apa yang dapat memisahkanku, yes, dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, katakan tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Lebih sungguh lagi kita mau angkat pujian ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabat. Sakit penyakit, pencobaan, tak satu pun, dengan iman katakan tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat
kita sembah Dia. Oh, haleluya. Tiada satu pun, tiada satu pun Tuhan yang dapat memisahkan kasih-Mu Tuhan.
bersamamu kami akan tenang. Bersamamu kami akan damai Tuhan. Kami ingin merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Mungkin yang di sini saya boleh undang kita semua bangkit berdiri. Kalau yang di rumah, kalau tidak keberatan boleh bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab kasih Allah itu tak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu baik bagi kami. Berkesudahan
hari. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dapat kita terima dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk kita dapat mendengar dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Akan selalu kasih Tuhan tetap abad, tak akan berubah sampai selesai.
Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan dalam doa kami menyambut kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau menuntun dan mengajar kami melalui kebenaran firman Allah. Karena memang kami terbatas dan kami perlu firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu tuntunan, kami perlu bimbingan dan nasihat Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, taruhlah benih yang terbaik dalam hidup kami. Taruhlah kebenaran dalam hidup kami. Taruhlah perkataan Tuhan bagi hidup kami pada hari ini. Kami siap untuk menerima semua kebaikan dan urapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah 3 minggu berturut-turut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara tidak bosan melihat muka saya, ya. Sebaliknya Bapak Ibu melihat wajah Tuhan Yesus, ya, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dan kita tetap haus, kita bersemangat untuk mendengar kebenaran pada hari ini. Sesungguhnya kerinduan di hati saya adalah saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap minggu, ya. Tapi karena takut bosan, saudara, ya kita berganti-gantian, ya. Nah, hari ini tema kita adalah loyal dan rela berkorban. Tema besar pada bulan September ini adalah terpilih untuk menjadi sahabat Allah. Nah, sahabat Allah adalah seorang yang loyal dan rela berkorban. Saya tambahkan satu poin lagi, yaitu membela pekerjaan atau terlibat di dalam pekerjaan daripada sahabat. Jadi kita akan belajar hari ini dari tokoh-tokoh yang telah hidup sebelum kita, yang telah menjadi sahabat Allah, yang hidupnya loyal, yang hidupnya rela berkorban, dan juga mau bekerja sama untuk menjadi sahabat daripada Allah kita. Jadi ini adalah hal yang indah ketika kita terpilih untuk menjadi sahabat daripada Allah. Hari ini kita akan belajar dari 3 orang ini, dari 3 pribadi yang tercatat di Alkitab, yang telah menjadi sahabat Allah di dalam kehidupan mereka pada waktu mereka ada di bumi ini. Yang pertama kita akan belajar dari seorang yang bernama Abraham. Dalam Yakobus 2 ayat 23, dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Mari kita lihat di Alkitab, Yakobus 2 ayat 23, bagian B berkata demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, saudara. Jadi ini perkataannya tertulis di Alkitab dengan jelas bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Mengapa Abraham menjadi sahabat daripada Allah? Karena ayat itu berkata, karena percayalah Abraham kepada Allah. Jadi hal yang pertama dari pribadi Abraham ini adalah karena Abraham memiliki kepercayaan dengan sungguh kepada Allah, dan Allah memperhitungkannya, dan akhirnya Abraham disebut sebagai sahabat Allah.
Jadi kalau kita mau punya kepercayaan yang sama seperti yang Abraham miliki dalam hidup kita, maka kita pun akan menjadi sahabat Allah berikutnya ketika kita belajar untuk memiliki kepercayaan seperti Abraham. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Beriman kepada Allah Israel dan percaya, bahkan Abraham menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka benarlah bahwa Abraham adalah seorang yang loyal. Loyal, saudara, maksud saya. Loyal itu punya pengertian adalah patuh dan setia. Abraham itu memiliki kepercayaan. Percaya itu bukan hanya di bibir saja, tapi kepercayaan itu adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu terjadi. Itulah percaya. Dan itu dimiliki oleh Abraham. Dia menjadi orang yang loyal, yang patuh dan setia. Dalam kisah mengenai kepercayaan Abraham diuji, disitulah kita melihat bagaimana Abraham memiliki kepercayaan yang begitu kuat, tidak tergoyahkan, dan sungguh-sungguh kepada Allah. Dari penantiannya sampai di usia tua, usia uzur, akhirnya Abraham dan Sarah memiliki seorang anak yang dinamakan Ishak. Anak ini tumbuh besar menjadi seorang anak kecil, lalu beranjak kepada remaja. Dan satu hari ketika mereka hidup, mereka bercengkrama, maka Tuhan memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sini Abraham. Tuhan berkata, kamu kan punya anakmu yang tunggal, yang satu-satunya. Aku mau engkau mempersembahkannya besok di salah satu gunung di tanah Moria. Dan kamu persembahkan Ishak, anakmu yang tunggal, kepadaku. Saudara, Abraham tidak bisa berkata-kata pada malam itu, tapi banyak pertanyaan besar di hatinya. Mungkin dia berdiam ketika Tuhan berbicara, dia tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Tapi Abraham belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya percaya malam itu Abraham tidak bisa tidur. Abraham berkata, kenapa Tuhan sudah memberi anak, tapi kok sudah besar seperti ini, dia mau ambil anak ini. Ada sebuah keraguan kepada Tuhan, ada sebuah ketidakpercayaan, mengapa anakku yang sudah membahagiakan hidup keluarga ini, dan satu-satunya keturunanku juga diambil oleh Tuhan. Tetapi Abraham belajar menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa keesokan harinya Abraham bangun pagi-pagi. Abraham mulai mempersiapkan keledainya, mempersiapkan pelananya, dan memanggil 2 orang bujangnya, juga Ishak dipanggilnya. Dan berkata kepada mereka bahwa kita akan pergi ke sebuah tanah, ke sebuah gunung di tanah Moria. Dan kita akan berbakti, kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Lalu mulai disiapkan kayu bakar, disiapkan semua peralatan untuk persembahan kepada Tuhan. Dan tidak lupa, Abraham juga mempersiapkan pisau dan api untuk dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Lalu ketika sudah sampai di salah satu tempat yang Tuhan sudah perintahkan kepada Abraham,
Di situ kita melihat bagaimana Abraham tetap berjalan dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Abraham berkata kepada kedua asistennya, kamu tinggal di sini. Saya dan Ishak akan naik ke Gunung Moria ini dan kami akan kembali lagi. Kamu tunggu saja di sini. Lalu Abraham mulai menaikkan kayu bakar di atas bahu Ishak untuk sebagai persembahan, dan mulai mereka berjalan perlahan sampai ke tempat di mana Tuhan menunjukkan di mana harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Lalu di tengah jalan mungkin Abraham begitu susah hatinya, karena sebentar lagi aku akan mempersembahkan anakku kepada Tuhan. Tapi Abraham tetap berjalan di dalam kepercayaan, saudara. Abraham tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Lalu setelah sampai di sebuah tempat, Abraham mulai mendirikan mezbah. Dan Ishak bertanya, Bapa, di mana anak domba ini? Kita sudah bawa kayu, kita sudah bawa pisau, kita sudah bawa api. Di mana anak domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Abraham tetap percaya Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Sampai ke satu tempat itu, Abraham tidak bisa lagi menutupi. Dia berkata kepada Ishak, Ishak, kamu yang akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Mungkin hari itu Ishak begitu kaget. Masa sih Pak, Tuhan kok begitu? Tuhan tidak menyediakan korban anak dembu bagi kita, anak domba maksud saya, bagi kita. Tidak, yang diminta untuk dipersembahkan hari ini adalah engkau anakku. Mungkin Ishak akan menolak, jangan Pak, saya masih punya masa depan. Hidup saya mau panjang, saya mau umur tua seperti Bapak. Tapi Abraham berkata, tidak nak, hari ini engkau yang akan dipersembahkan. Dengan tetesan air mata, Abraham mulai menaikkan Ishak. Dan Ishak sebagai anak turut kepada papanya yang baik itu. Dia mulai membaringkannya di sebuah mezbah. Mulai diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya. Dan air mata mungkin tetap menetes di antara mereka berdua. Tapi Abraham belajar untuk percaya kepada Tuhan. Lalu diambillah sebilah pisau, dicabutnya. Ketika Abraham mau mempersembahkan, Ishak melihat pisau itu dan berkata, jangan Pak, jangan. Tapi tidak ada pilihan lain. Abraham mau menghunus pisau itu ke dalam salah satu bagian tubuh Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban. Tapi ketika Allah melihat kepercayaan Abraham kepadanya, Allah berkata, stop, berhenti. Jangan engkau persembahkan anakmu. Lepaskan anakmu. Dan jangan engkau bunuh, jangan engkau apa-apakan. Sebab aku tahu hari ini engkau orang yang takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu ketika Allah berhenti berbicara, Abraham menoleh dan di sebelah bagian ada anak domba jantan, seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Dan akhirnya Abraham melepaskan Ishak dan dipersembahkanlah korban bakaran daripada domba jantan yang disediakan oleh Allah. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Di gunung itu disediakan Allah korban bakaran. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Percaya itu tidak selesai hanya di bibir,
di hati, di pikiran. Tapi percaya itu adalah dalam tindakannya. Dia percaya kepada Allah, dia patuh dan dia setia, dia loyal kepada perkataan Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa karena itulah Abraham menjadi sahabat Allah. Begitu juga dengan hidup kita, hal yang sama harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus belajar untuk loyal, untuk patuh, untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara tahu kehendak Tuhan dan kehendak kita itu bertentangan sebenarnya. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda jauh. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikuti lagi keinginan dagingnya, tapi mulai menghancurkan keinginan dagingnya, mengikis hari demi hari dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Mulai hari ini, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, itu yang aku lakukan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi sahabat Allah berikutnya. Dalam kehidupan saya pun mengalami banyak hal yang jauh berbeda dengan keinginan saya. Mau saya Tuhan, saya mau ini Tuhan. Saya gak mau yang ini. Tapi Tuhan bilang, bukan yang ini nak. Yang ini yang aku mau. Jalan Tuhan itu berat, saudara. Jalan Tuhan itu bahkan sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mau belajar untuk menjadi orang yang loyal, maka kita mulai menghancurkan setiap keinginan daging kita. Kita mulai mau taat kepada keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Kalau engkau disakiti, kau harus belajar untuk mengampuni, bukan membalas. Kalau ada keinginan untuk marah, kita belajar untuk sabar. Belajar untuk menahan amarah kita. Kita tekan, kita tidak umbar amarah kita. Itu adalah keinginan Allah. Dan dalam setiap hal perjalanan hidup kita, dalam setiap waktu di hidup kita, Tuhan akan menuntun kita. Dan seringkali rencana Tuhan itu berbeda jauh dengan rencana kita. Rencana Abraham adalah dia mau anaknya besar dan tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan rencana Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, menghindari jalan salib itu. Tetapi kehendak Tuhan adalah untuk melalui jalan salib itu. Begitu juga dengan hidup kita. Walaupun berat, walaupun sulit dalam hidup kita, tapi kalau kita mengikut Tuhan, menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menghibur dalam setiap kesusahan di hidup kita. Seringkali kita mau menyerah, putus asa, dan berkata sudah tidak sanggup, sudah tidak tahan menuruti kehendak Tuhan. Aku tidak bisa lagi Tuhan. Saudara, hari ini kalau engkau mau jadi sahabat Allah, jangan engkau berkata sudah tidak sanggup, tidak tahan, tidak bisa. Itu harus kata-kata yang jauh dari hidup kita. Tapi belajar kita berkata, Tuhan aku berserah kepada Engkau. Berilah kekuatan kepadaku. Walau jalan di depanku tidak mudah. Bahkan aku memang tidak sanggup. Tapi aku mau belajar kepada Engkau, aku mau percaya. Aku
Aku mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah aku, hiburlah aku, kuatkanlah hidupku. Aku mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang rela berkorban. Katakan kepada dirimu, rela berkorban. Dan itu kita dapati dalam pribadi yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang rela berkorban di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat hidup Yusuf, maka harusnya Yusuf itu gambar dirinya rusak. Maka harusnya Yusuf itu orang yang terbuang, yang hancur hidupnya, yang tidak berarti harusnya. Karena Yusuf mengalami banyak hal yang membuat hidupnya hancur dan berantakan. Tetapi kita melihat bagaimana Yusuf itu berkorban. Korban perasaan, korban harga diri, korban semuanya. Dari seorang anak kesayangan, Yakub punya jubah keindahan yang diberikan. Tapi Yusuf dihancurkan sampai kepada dasar yang begitu dalam sekali. Dari dihianati, dari dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan hendak mau dibunuh. Tidak selesai saudara-saudaranya membenci Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak, masuk ke dalam rumah Potifar. Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi Yusuf berkata, mana mungkin aku bisa melakukan hal ini. Ini antara aku dengan Tuhan yang tidak terlihat pada waktu itu, yang sebenarnya melihat hidupku. Lalu Yusuf difitnah di rumah Potifar, padahal dia berbuat benar, difitnah, dipenjara, saudara. Tidak selesai Yusuf mengalami hal-hal yang buruk, sudah masuk sumur, masuk penjara, sudah dibenci, dihianati, difitnah, dijual sebagai budak, masuk sebagai tahanan. Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Yusuf menjadi orang yang dilupakan oleh juru minuman. Karena suatu hari Yusuf berkata, kalau engkau telah bebas masuk ke istana Firaun, ingatlah akan aku. Tapi Yusuf dilupakan, saudara. Yusuf mengalami banyak hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Yusuf mengalami banyak hal-hal yang membuat hidupnya hancur dan berantakan. Tapi di sini kita mau melihat bahwa Yusuf punya hati yang dikorbankan untuk diproses, untuk dibentuk menjadi sahabat Allah. Yusuf berdamai dengan dirinya dan tidak menyesali dirinya. Yusuf menjadi orang yang terus bangkit di dalam keterpurukan sekalipun. Dia berkata, walau hidupku sulit, ada tangan Allah yang menyertai aku. Saudara, Yusuf ini adalah gambaran bagaimana Allah memproses karakter hidup seseorang. Allah memproses karakternya menjadi sahabat Allah yang tidak bercacat, yang tidak memiliki noda dalam hidupnya, yang akan menjadi cemerlang di dalam kehidupan pribadi Yusuf. Yusuf bisa melalui satu persatu hal-hal yang dialaminya dan tidak salah merespon dalam hidup ini. Bahkan ketika Yusuf menjadi penguasa, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Yusuf punya kesempatan untuk membalas setiap hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya.
saudara-saudaranya mendatangi dia. Tapi Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Yusuf itu emas cemerlang hidupnya. Yusuf tidak membalas, sebaliknya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa karena engkaulah, karena perbuatan jahatmu lah kurang lebih, kata Yusuf, aku bisa memiliki karakter ilahi. Jadi yang kedua, sebagai seorang sahabat Allah, kita ini akan diproses karakter kita. Kalau saudara lihat hidup perjalanan Yusuf, maka itu semua berkaitan dengan karakter. Karakternya diubahkan, diproses, dipoles sedemikian rupa hari demi hari menjadi cemerlang. Jadi untuk menjadi sahabat Allah, kita harus rela berkorban. Berkorban apa? Karakter kita harus diproses menjadi seperti yang diingini oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saudara tahu bagaimana sebuah emas itu didapatkan? Ya. Emas yang didapatkan awalnya itu bahan mentah. Tidak berbentuk, bercampur segala macam unsur. Tapi ketika emas itu terus dipoles, dimurnikan, dibakar, barulah keluar emas yang murni itu. Kalau seorang pemoles, pengrajin perak, dia akan terus memoles perak itu. Digosok terus, digosok. Kalau belum kelihatan muka dia, maka digosok terus, saudara. Dilihat masih kusam, gosok lagi. Dilihat masih kusam, digosok lagi. Baru ketika digosok terus, muka pengrajin perak itu terlihat, maka selesai. Barulah perak itu menjadi barang yang bernilai tinggi. Kalau dalam hidup ini kita mengalami banyak hal yang menggosok, yang memoles hidup kita. Memang sakit ketika digosok, ketika dipoles. Tapi percayalah, Tuhan itu sedang membawa kita untuk menjadi sahabat Allah berikutnya. Saudara tahu korban dalam perjanjian lama itu adalah binatang yang tidak bercacat, tidak bercela. Dan korban hari ini dalam perjanjian baru bukan binatang, tapi apa? Hatimu dipersembahkan kepada Allah. Dan hati kita harus bersih. Hati kita harus tidak bercacat. Bagaimana caranya? Hati kita bersih ketika Tuhan memproses kehidupan kita. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik atas hidup kita, kita ini bukan berurusan dengan orang ini. Kita sebenarnya sedang berurusan dengan Tuhan yang mengizinkan orang-orang ini ada di sekitar hidup kita. Dan jangan salah merespon. Tapi sebaliknya, kita mau diproses Allah seperti Yusuf. Mengambil bagian di dalam proses Allah. Mau dikuduskan, mau disucikan. Sampai kita ini tidak kedapatan ada noda di hidup kita, ada celah di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau rela berkorban dalam hidup ini, yaitu hidupmu dan hidupku yang dikorbankan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Dan berkorban itu pasti sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi tidak menyenangkan bagi daging kita, itu keharuman bagi Allah. Sampai kita ini tidak mengalami yang namanya noda di hati kita. Jadi Allah itu turut bekerja dalam segala hal. Segala hal ini apa? Yang baik ataupun yang tidak baik. Allah bekerja untuk mempersiapkan hati kita supaya benar. Jadi kalau ada orang-orang di dekat kita yang mengecewakan kita, orang-orang di dekat kita yang membuat kita susah,
Jangan melihat kepada susahnya, melihat bahwa di balik ini ada rencana Tuhan untuk membentuk saya, untuk memproses saya. Saudara akan dijadikan emas yang murni, dan emas tidak bisa tidak dihasilkan dari sebuah dapur perapian. Tahukah saudara ada rencana yang besar dari Allah? Sungguh, kita harus melihat gambaran besar. Sebenarnya kita ini sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam surga. Katakan amin. Pasti kita mau masuk surga kan? Saudara pikir surga itu lantainya indah, dindingnya indah, bangunannya indah. Memang surga itu alam nyata. Harusnya dunia ini adalah surga. Karena Tuhan menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Inilah Firdaus. Tapi karena dosa, dunia ini hancur. Dan Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Yang suatu hari kita akan masuk ke dalam. Saudara, keindahan surga itu bukan hanya dari lantai, dari dinding, dari air, danau, lautan, dan lain sebagainya yang indah-indah. Tapi keindahan surga adalah ketika orang yang tinggal di sana adalah orang-orang kudus yang tidak memiliki noda dan celah. Itulah yang dipersiapkan Allah. Makanya kalau hari ini kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup kita, itu tandanya Allah sedang memproses hidup kita. Bukan hanya yang terlihat, tapi yang tidak terlihat sampai kedalaman hati kita. Ya. Kalau engkau berkata, Tuhan bentuklah aku, maka Allah siap. Dia akan membentuk kita layaknya seorang penjunan, ya, melalui orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Pertama, bisa karena kesalahan kita. Kedua, Tuhan mau bentuk kita sampai kedalaman hati kita. Rasa-rasanya kita ini orang yang bermoral semuanya. Atau orang yang amoral, yang tidak amoral. Artinya kita sudah tidak mencuri, sudah tidak membunuh, sudah tidak berbohong, sudah tidak melakukan hal-hal yang dianggap salah oleh hukum di Indonesia. Tapi Allah mau memproses kita lebih dari itu, yang tidak tersembunyi ini. Yaitu di kedalaman hati kita yang Allah mau bentuk itu. Kesombongan yang tersembunyi, ya. Luka hati yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan Allah mau proses kita, supaya dengan tujuan kita nanti layak masuk di kerajaannya. Bahkan saudara dan saya dipotensikan untuk menjadi sahabat. Nah, sahabat Allah ini pasti orang yang mirip hidupnya, yang segambar, yang serupa dengan pencipta kita, orang sahabat. Nah, hari ini kalau ada proses Tuhan di hidup kita, jangan menyerah. Waktu kita dibentuk, ya, seperti penjunan yang membentuk tanah liat, memang gak berbentuk tuh. Dan kita pikir tuh, aduh, jalan di depan mentok, mau mundur mentok, mau ke kanan mentok, mau ke kiri mentok. Kayaknya susah sekali hidup saya, Tuhan. Tapi tetaplah bertahan, tetaplah ikut dalam proses Tuhan. Setahap demi setahap Tuhan akan membentuk kita, ya. Walaupun sakit pada waktu kita dibentuk oleh Allah. Seperti Yusuf yang dilupakan. Tapi saudara,
Keberhasilan hidup kita bukan memerintah seperti Yusuf di bumi ini. Ya. Bukan menjadi perdana menteri, sukses, menjadi orang kaya, orang hebat dan lain sebagainya. Prinsip kita adalah cukup. Tapi lebih dari itu, kita rela diproses oleh Allah. Supaya kita ini menjadi orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga nanti. Jadi ini gambaran yang harus kita mengerti dari setiap proses pembentukan itu. Kalau ada suami yang mungkin membuat hidup kita susah, ada istri yang membuat hidup kita susah, ada anak yang membuat hidup kita susah, ada rekan di kantor, rekan di pelayanan, pimpinan yang berlaku tidak baik atas hidup kita. Itu Allah izinkan semua itu. Jangan pernah bilang, saya gak sanggup lagi Tuhan, saya gak kuat lagi Tuhan. Tetap ingat bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita harus belajar untuk tetap setia melalui setiap proses ini. Dan kata kitab Paulus, kata kitab Petrus, maksud saya kata Petrus, penderitaan kita ini seketika. Dan penderitaanmu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal nanti. Kalau saudara, para umat perjanjian baru awal bisa berkata demikian, yang dianiaya bukan hanya hatinya, tapi sampai kepada fisiknya. Tidak punya hak, tidak punya rumah, hidup di celuk-celuk gunung. Mereka diburu seperti binatang. Mereka tapi tetap bisa bertahan. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Harusnya kita pun memiliki iman yang sama. Ya. Kita tetap bertahan seperti Yusuf. Suatu hari kita akan dimuliakan. Kalau saudara berhasil di bumi ini, puji Tuhan. Tapi kemuliaan yang Tuhan berikan, itu adalah kemuliaan yang tidak dapat layu. Harta dunia ini akan layu, saudara. Kemegahan dunia ini akan hancur. Satu hari ada mahkota yang Tuhan sediakan. Mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Mahkota yang tidak dapat binasa. Mahkota yang kekal, upah memerintah bersama dengan Kristus. Hari ini mari kalau kita diproses oleh Tuhan dengan berbagai macam cara di hidup kita, berbagai macam aspek di hidup kita. Kalau kita salah, kita bertobat, minta ampun Tuhan. Dan pasti Tuhan akan memproses kita karena kesalahan kita. Waktu di hadirat Tuhan, ketika kita berdiam di hadirat Tuhan, kita pikir kita benar. Saya begitu, saudara. Ketika menghadapi satu pergumulan, saya pikir saya benar. Orang ini yang salah. Tapi ketika ada di hadirat Tuhan, kita ini telanjang. Kita ini terbuka. Dan Tuhan berkata kepada saya, bukan urusan kamu dengan dia, urusanmu dengan aku. Ternyata masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hati saya. Masih ada hal-hal yang belum beres di hidup saya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Melalui setiap peristiwa dan kejadian ini, sebenarnya Tuhan tuh sayang mau proses hidup kita, mau murnikan kita, mau jadikan kita tidak bercacat. Jadi hari ini percayalah Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, dan teruslah diproses oleh Tuhan semakin indah. Dan saudara tidak perlu pusingkan, dia yang salah, aku yang benar. Urusan orang lain, urusan dia dengan Tuhan.
Urusan saya adalah saya dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Apa yang tidak benar dalam kehidupanku, sehingga kita akan menjadi cemerlang di hadapan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, sahabat Allah yang terakhir adalah seorang yang bernama Paulus. Paulus adalah seorang yang menjadi sahabat Allah di dalam kehidupannya. Mari kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Alkitab berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saudara, kalau kita melihat Abraham adalah seorang yang percaya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang diproses. Jadi seorang sahabat Allah harus belajar percaya seperti Abraham, menyerahkan diri kepada Allah. Kedua, siap dibentuk dan diproses, sehingga kita memiliki muka, memiliki gambaran seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang terakhir, seorang sahabat adalah seorang yang mau membela sahabatnya, membela pekerjaan yang dimiliki oleh sahabatnya. Dan sahabat kita adalah Tuhan. Kita mau membela pekerjaan Tuhan, seperti Paulus yang mengabarkan Injil di dalam kehidupannya. Paulus itu seumur hidupnya mengabarkan Injil, pergi ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang belum ada Injil, itu sebanyak 10.000 mil, 10.000 mil. Itu berarti 16.000 kurang lebih kilometer yang dijalani oleh Paulus, baik di darat ataupun melalui lautan. Ya. Jadi Paulus itu ke 15 kota, 15 tempat memberitakan Injil. 7 jemaat yang dibangun oleh Paulus, sekitar 7.800 kilometer perjalanan darat, dan 8.000 kilometer lebih perjalanan melalui lautan. Kalau di total hampir sekitar 16.000 perjalanan yang Paulus lakukan seumur hidupnya untuk memberitakan Injil Yesus. Paulus adalah sahabat Allah karena dia membela pekerjaan daripada Tuhan. Kita pun demikian. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah, maka kita juga membela pekerjaan Allah selama kita hidup di bumi ini. Kita melayani Tuhan, saudara. Saudara, jangan mengkerdilkan kata melayani Tuhan dengan cukup di hari Minggu, saudara bermain musik, menjadi WL, berkhotbah seperti saya. Ini bagian daripada pelayanan. Tapi pelayanan sesungguhnya adalah setiap hari di hidup kita. Ketika saudara menjadi karyawan yang baik, yang menguntungkan perusahaan, tidak merugikan, itu melayani Tuhan. Waktu saudara jadi suami seperti saya, jadi suami yang baik untuk istri dan anak-anak, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Waktu saudara jadi istri yang baik, istri yang menguntungkan, istri yang berguna seperti Onesimus yang berguna, itu adalah melayani. Jadi anak-anak yang melayani. Jadi melayani Tuhan tidak cukup hanya hari Minggu ataupun saudara di komsel. Melayani Tuhan adalah keseharian hidup kita. Jadi 1 kali 24 jam, selama 7 minggu, selama 1 bulan, selama 1 tahun, seumur hidup kita, kita melayani Tuhan dengan menjadi orang-orang yang baik. Dan lebih dari itu, kita mau menjadi saksi Tuhan. Pada waktu kita hidup, kita rindu
Tuhan, satu jiwa aku mau bawa kepada Tuhan. Mulailah mendoakan, saudara. Mulailah memiliki hati misi, hati yang berbelas kasihan ketika ada orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Kita mulai, Tuhan saya rindu orang ini percaya Tuhan. Lalu kita mulai dekati, ya. Kita mulai ajak dia ke kelompok sel, mulai ajak dia ke gereja. Itu menjadi saksi dari Tuhan. Itu membela pekerjaan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, maka saudara dan saya adalah menjadi sahabat-sahabat Allah. Ya. Mungkin saudara bagikan link ibadah ini sembari saudara doakan. Aku berdoa Tuhan, supaya orang ini dijamah mau ibadah. Ya, kalau kita belum bisa ibadah di tempat ini, atau kita mulai membangun hubungan dengan orang-orang baru yang ada di gereja kita, di kelompok sel kita, sehingga orang-orang baru ini menjadi bagian daripada gereja kita. Saya pun berdoa, saudara, teman terdekat kita harusnya adalah teman-teman di kelompok sel. Saya berdoa supaya di kelompok-kelompok sel itu terbangun hubungan yang kuat. Teman dekat kita adalah yaitu di gereja ini. Bukan berarti kita tidak terbuka untuk orang lain. Tentu saja kita punya teman di kantor, teman di rumah, teman di mana tempat. Tapi kalau bisa, ya, kita makanya harus membuat kelompok sel kita menjadi sebuah tempat yang hangat, di mana kita membangun hubungan. Ya. Saudara, kalau ada orang baru yang baru terlibat di kelompok sel, misalnya itu teman daripada saya, harusnya kalau kita kelompok sel yang lain, ya, kita juga mulai bangun hubungan. Paling tidak bertanya kabar melalui WA, 1 minggu 1 kali. Ya, kita mulai membangun hubungan. Sehingga orang yang ada ini terikat dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini kita mau menjadi sahabat Allah. Seperti Paulus yang telah melayani Tuhan seumur hidupnya. Kita berdoa melalui hidup kita, minimal ada 1 orang yang kita bawa kepada Tuhan. Kalau sudah ada 1 orang yang kita bawa, 1 orang lagi kita minta lagi kepada Tuhan. Kalau sudah mereka menjadi orang percaya, 1 orang lagi kita minta untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi saksi Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan yang perkasa. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya,
haleluya, haleluya. Nyanyikan haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya, 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 haleluya. Kami mau belajar seperti ketiga tokoh ini yang telah menjadi sahabat-sahabatmu. Seperti Abraham yang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, patuh dan taat kepada Tuhan. Kami mau belajar seperti Abraham ya Tuhan. Kami juga mau belajar seperti Yusuf yang rela berkorban, yang hidupnya menjadi korban, hatinya menjadi hati yang dipersembahkan kepada Allah, menjadi tidak bercacat. Melalui setiap pembentukan, melalui setiap proses di hidup, Engkau membentuk hidup Yusuf. Bentuklah hidup kami, supaya kami cemerlang, supaya kami indah, bukan di mata kami saja, tapi lebih dari itu kami mau indah di mata-Mu. Lakukanlah seperti yang Kau mau ya Tuhan. Dan kami pun mau belajar menjadi seperti Paulus, yang pergi mengabarkan Injil, yang melayani Tuhan, yang menjadi saksi Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi sahabat-Mu yang membela pekerjaan-Mu, yang mau pergi melalui kehidupan kami. Kami rindu ada satu orang yang kami menangkan, satu orang yang kami beritakan mengenai Yesus dan menjadi percaya kepada Tuhan. Hari ini kami mau menjadi sahabat-Mu, walaupun bukan jalan yang gampang, tapi kami percaya Roh Kudus menolong kami, memberikan kemampuan, memberikan kebisaan, memberikan pertolongan dan tuntunan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk menjadi sahabat, sehingga suatu hari ketika kami dikumpulkan bersama dengan orang-orang pilihan-Mu, orang-orang kudus-Mu, kami begitu berbahagia. Karena kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan baik. Kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Aku menyerahkan setiap jemaat ke dalam pelayanan Engkau ya Tuhan, ke dalam setiap pemeliharaan daripada hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman Minggu 19 September tahun 2021. Yang pertama-tama kami atas nama Jemaat GBI Cabang Grand Mall mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan seluruh keluarganya. Dan pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai Selasa
pukul 20 dan buka hari Rabu pukul 12 siang. Pengumuman ketiga yaitu hari Rabu 22 September ada ibadah komsel jam 19.30. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komsel di tempat saudara boleh menghubungi PKS-PKS masing-masing yang terdekat supaya boleh ikut bergabung di dalam komsel. Dan komsel ini masih dibuka secara online ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Kamis pada 23 September yaitu ada ibadah doa jam 19.30. Itu juga dilakukan secara online. Bapak Ibu Saudara yang ikut rindu bergabung untuk ikut dalam doa boleh mengikuti di link yang nanti dibagikan oleh yang bertugas. Yang kelima yaitu persembahan dan kolekte masih lewat transfer yaitu rekening BCA Gereja GBI Cabang Grand Mall. Bapak Ibu bisa melihat di layar atau mungkin boleh bertanya kepada Ibu Bendahara ya. Dan yang keenam, dibuka kelas baptisan dimulai di bulan Oktober. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Ibu Yusi sebagai sekretaris ya. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai anak remaja, dewasa, pemuda, bahkan Bapak Ibu yang belum dibaptis boleh menghubungi Ibu Yusi. Jadi mulai bulan Oktober akan diadakan kelas untuk baptisan. Pengumuman yang ketujuh yaitu hari Sabtu 25 September ibadah WOC secara online jam 5 sore. Jadi kami mengundang dan berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak pemuda dan remaja boleh diarahkan untuk mengikuti ibadah WOC pada jam 5 sore. Ialah anak-anak muda kita, gereja kita memiliki kebangkitan dan boleh bergabung di ibadah WOC. Yang ke-8 yaitu Minggu 26 September ibadah masih dilakukan secara online ya. Dan pengumuman yang ke-9, gereja akan membuka ibadah hybrid tatap muka dan online mulai dibuka bulan Oktober. Jadi mulai bulan Oktober Bapak Ibu Saudara boleh datang di tempat ini untuk melakukan ibadah kita bersama-sama dengan mendaftar ya kepada sekretariat gereja atau sekretaris gereja. Nanti kita akan melakukan ibadah secara onsite di sini dan pemerintah juga sudah mengizinkan untuk ibadah secara tatap muka. Begitu juga gereja kita pusat juga sudah memperbolehkan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat sudah divaksin boleh datang beribadah di tempat ini ya dengan mendaftar terlebih dahulu. Pengumuman yang ke-10 untuk ibadah di gereja boleh tadi sudah ya. Jadi dan dibatasi kuotanya 25 orang saja ya. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftar sebelumnya. Dan pengumuman selanjutnya yaitu jemaat kita ada yang berulang tahun yaitu Saudara Selvi Rianti pada tanggal 12 September. Kami segenap gereja dan pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Selvi Rianti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan umur panjang, kebahagiaan, dan sehat selalu. Terima kasih pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan bersatu hati, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada saat ini Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami, memberkati ibadah kami, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu boleh dapat kami terima dan kami lakukan ya Tuhan. Bahkan kami boleh dibentuk melalui firman Tuhan seperti Yusuf untuk menjadi
orang yang taat dan setia dan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi sahabat Allah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang mungkin masih beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberikan sukacita yang sama seperti kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan boleh menjangkau mereka semua. Tuhan memberikan kedamaian, kesejahteraan. Bahkan setiap keluarga Tuhan boleh bangkit kembali ya Tuhan. Setiap keluarga Tuhan boleh memiliki kasih antara satu yang lain, sehingga mereka boleh membangun misbah Tuhan di setiap keluarga mereka masing-masing Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap usaha dan mata pencaharian anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha, biarlah mereka semua boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk program-program gereja kami. Biarlah Tuhan, semua program-program gereja kami yang diadakan boleh berjalan dengan baik. Bahkan untuk kebangkitan anak-anak muda pada gereja kami. Kami semua rindu Tuhan memiliki anak-anak muda yang handal di dalam gereja, bahkan mau terlibat dalam pelayanan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami rindu Tuhan, banyak anak muda Tuhan boleh peduli akan pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan setiap hamba-Hamba-Mu Tuhan, baik Gembala Pusat kami Bapak Budi Prayitno, Bapak Tony Tano Wijaya sebagai Gembala Cabang Tuhan, bahkan Wakil Gembala Bapak Suprayitno Tuhan selalu menjamah, memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh menurunkan setiap hikmat, kebijaksanaan, bahkan pewahyuan firman-Mu atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu Tuhan lebih sungguh pakai Tuhan menangkan banyak jiwa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati gereja di mana kami berada Tuhan. Biarlah gereja kami boleh bermanfaat, gereja kami Tuhan boleh menjadi pelita dan terang di mana lingkungan kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Tuhan orang-orang tua kami beribadah di rumah, bahkan anak-anak sekolah minggu yang masih beribadah secara online juga di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat keberadaan mereka. Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah mulai ada rasa jenuh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membukakan hati bagi setiap anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya mereka tetap mau mengikuti acara-acara ibadah-ibadah yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu ya Bapak. Bahkan para lansia kami juga Tuhan memberkati, selalu memberikan kesehatan, memberikan kekuatan yang sempurna yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya orang-orang tua kami lansia Tuhan, mereka semua boleh sehat Tuhan, tidak ada yang lagi yang sakit Bapak. Tuhan, begitu juga kami menyerahkan, kami teringat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau melihat Tuhan perkembangan bangsa kami saat ini. Engkau sudah menjamah bangsa kami, Engkau sudah memberkati bangsa kami. Tuhan, Engkau juga Tuhan sudah memperlihatkan progres bagi pemerintah kami untuk menangani COVID-19 Tuhan. Terbukti pada saat ini Tuhan, bangsa kami boleh mulai bangkit Tuhan, melakukan setiap ekonomi, kerjaan, bahkan setiap program-program yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau memberkati kepala pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati seluruh kabinet yang tergabung dalam Indonesia Maju Tuhan. Para menteri Engkau juga memberkati Tuhan mereka semua. Memberkati seluruh gubernur, wali kota, bupati Tuhan di daerah-daerah, supaya mereka juga bekerja lebih sungguh-sungguh Tuhan, mementingkan, memperhatikan masyarakat di sekitarnya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan kami di seluruh negeri ini Tuhan. Engkau juga memberkati, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, bahkan ketegasan bagi TNI dan Polri ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh permohonan kami Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, baik kita yang ada di rumah ataupun kita yang ada di tempat ini. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dari Allah Roh Kudus dicurahkan ke dalam kehidupan kita dan menjadikan hidup kita, hidupmu dan hidupku menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Nyanyikan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu, anugerah-Mu